Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 14 Juli berjudul Testimoni bagi Dunia. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 ya, firman Tuhan tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, khususnya pada imam kepala, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin, dan rohaniwan Yahudi, robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah secara fisik, saudaraku, sudah dibangun kira-kira selama 46 tahun. Diperbaiki oleh Raja Herodes yang sedang mencari muka dari orang Yahudi. Sebab dirinya bukan orang Yahudi, melainkan orang Edom. Ia diangkat raja oleh Kaisar Roma untuk mengontrol Palestina. Tentu saja orang Yahudi tidak mau mengakui dia sebagai raja. Sebab orang Yahudi sangat fanatik dalam kebangsaannya. Herodes mencoba mengambil hati orang-orang Yahudi dengan membangun kembali bait Allah. Yesus berkata, rombak bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maksud bait Allah di situ bukan bangunan secara fisik, melainkan tubuhnya. Itulah bait Allah. Nah saudaraku, pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Hal ini menegaskan yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, bahwa kemudian hari orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus dengan darahnya juga menjadi bait dari Roh Kudus. Ya. Biasanya budak yang dimiliki seorang tuan dapat dibeli, ditebus oleh seorang majikan yang baru untuk menjadi miliknya. Budak tersebut yang tadinya hidup dalam dominasi kekuasaan seorang tuan harus pindah ke tuan yang baru. Tuan yang baru yang membeli budak tersebut berhak melakukan atau berbuat apa saja terhadap budak yang dimilikinya. Jadi terkait dengan soal penebusan, ini menunjuk pada budaya soal budak pada zaman itu. Atau begini saudara sekalian ya, ini satu fakta ya. Jadi kalau kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya. Kita seperti budak yang dibeli oleh seorang tuan, dimiliki sepenuhnya oleh tuan tersebut. Dan tuan itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita telah ditebus, telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Pada zaman dulu seorang budak biasanya ditato di beberapa tempat tubuhnya untuk menunjukkan siapa pemilik budak itu. Hal ini juga kita alami sebagai orang percaya. Allah mentato kita dengan memberikan meterai Roh Kudus. Tato atau meterai itu, saudaraku sekalian, tidak bersifat permanen. Tato dalam bentuk meterai Roh Kudus tidak bersifat permanen. Artinya kalau seseorang tidak hidup dengar-dengaran, maka ia bisa mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus. Ini berarti Roh Kudus akan meninggalkan dia. Orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Mendapat tato atau meterai Roh Kudus supaya hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau tidak hidup untuk kemuliaan Allah ya, berarti dia menyanyiakan meterai Roh Kudus itu. Memuliakan Allah tentunya bukan hanya mengikuti liturgi, saudaraku sekalian ya. Kalau kita memuliakan Allah hanya mengikuti liturgi ya belum tepat. Memang agama-agama pada umumnya, agama suku jika melakukan seremonial atau semacam liturgi dalam agama mereka itu sudah cukup, dipandang sudah cukup mengabdi kepada Allahnya. Tetapi tidak demikian dengan orang percaya. Sebab kita ini standarnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah kita bukan seperti Allah atau dewa atau ilah yang disembah dalam agama suku yang dapat disukakan dengan seremonial atau liturgi. Ya.
Jangan merasa dengan berliturgi, menyanyikan lagu rohani, kita sudah menyembah Allah dan hal itu menyenangkan hatinya. Justru sebaliknya, sering liturgi malah menyesatkan. Maksudnya, membuat orang bohong atau menipu, sebab dalam hidup kesehariannya ternyata tidak sesuai dengan syair yang termuat dalam lagu-lagu yang dia nyanyikan atau pengakuan yang dia ucapkan, saudaraku. Ini munafik namanya. Hipokrites, orang yang memainkan peranan. Jadi setiap harinya bagaimana, lalu di gereja bagaimana, tidak sama. Itu menipu. Jika hidup keseharian kita tidak benar-benar dijalani sesuai dengan kehendak Allah, maka mengikuti liturgi gereja malah jadi berdosa. Itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya memuliakan Tuhan itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan, dan tidak cukup hanya berbuat baik, saudara sekalian. Bukannya berbuat baik membuat Tuhannya orang Kristen dipuji orang begitu, bukan. Tetapi melakukan segala tindakan yang membuat Allah menjadi terhormat lebih dari Allah yang lain. Dan tentu saja untuk itu perbuatan kita harus bernilai atau berkualitas lebih tinggi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Standar moral kita harus lebih tinggi dari orang-orang yang beragama lain, saudara. Alkitab mengatakan, jika engkau makan atau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ini berarti kelakuan orang percaya harus dengan standar moral lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa hidup keberagaman kita harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Jika tidak demikian, maka kita tidak bisa memuliakan Allah secara proporsional. Nah, kehidupan Tuhan Yesus itu kehidupan seorang yang memuliakan Allah, yaitu dengan keagungan perilaku, dengan keagungan perbuatan, dengan keagungan sikap yang melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Tuhan Yesus menghendaki juga kita orang percaya memiliki perilaku seperti itu, yang karenanya kita benar-benar berkualitas sebagai orang yang memuliakan Allah, dan kita menjadi testimoni bagi dunia. Dan testimoni seperti inilah yang sebenarnya dikehendaki Allah. Inilah fungsi sebagai utusan Kristus. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.